channel Risna Tiarika with me here Risna. Everybody, di video kali ini kita akan membahas tentang hal-hal yang berkaitan dengan tugas akhir lagi. So everybody, di video kali ini yang kita bahas itu mengenai cara agar kita tidak nervous pada saat menghadapi ujian proposal ataupun ujian skripsi. Jadi everybody, ketika kita melakukan ujian proposal ataupun ujian skripsi, presentasinya dan juga segala kondisi yang ada di dalam keberlangsungan ujian itu sebenarnya sama saja ketika kita melakukan presentasi di depan kelas. Dalam hal ini maksud saya adalah presentase tugas kuliah. Jadi di mana audiensnya adalah kawan-kawan kita dan juga tentunya ada dosen di situ. Namun yang sedikit membedakan adalah ketika kita presentasi ataupun kita melakukan ujian proposal maupun ujian skripsi ini, pengujinya itu adalah dosen-dosen kita. Namun kadang juga ada beberapa universitas yang menerapkan pada saat ujian itu selain dosen penguji ada juga audiensnya itu dari mahasiswa. Jadi kurang lebih sebenarnya untuk situasi yang ada di dalam dan kondisinya itu sama halnya seperti kita presentasi tugas kuliah di depan kelas. Saya pribadi mengenai pembahasan kali ini yaitu cara menghadapi nervous atau cara agar kita tidak nervous pada saat melakukan ujian proposal maupun ujian skripsi itu ada beberapa tips yang saya ingin berikan, baik tips hal jangka panjang yang harus kita lakukan ataupun hal jangka pendek yang harus kita lakukan. Jadi everybody, ketika Anda ingin menghadapi ujian skripsi dan juga proposal, nervous itu menjadi hal yang lumrah sebenarnya. Jadi agar kita tidak nervous pada saat kita menghadapi ujian ini, pada saat kita berdiri di depan penguji kemudian kita mempresentasikan sesuatu, maka persiapkan diri dari jauh-jauh hari. Yang untuk persiapan jangka panjangnya ini, saya ingin memberikan beberapa tips. Yang pertama adalah ketika pada saat kuliah, Anda jangan hanya diam saja. Ketika ada presentasi, misalnya ada tugas presentasi kelompok, usahakan Anda sekali waktu mengambil bagian untuk mempresentasikan tugas Anda, mewakili kelompok Anda, supaya di sana Anda bisa melatih cara presentasi yang baik di depan audiens. Kemudian everybody, berikutnya itu tentunya kita harus banyak-banyak berdoa. Jadi misalnya nih udah ditentukan kapan kita akan ujian proposal, kita harus sudah mulai berdoa. Sebenarnya dari jauh-jauh hari juga sebenarnya kita bisa berdoa sejak penyusunan proposal itu atau skripsi itu sendiri. Kita harus sudah banyak berdoa supaya kedepannya terkait dengan ujian dan juga penyusunannya dilancarkan seperti itu. Jadi doanya ini sesuai dengan keyakinan masing-masing. Kemudian berikutnya adalah persiapkan diri. Yang pertama, apa hal yang harus kita persiapkan diri ini adalah kita harus menguasai materi ataupun presentasi yang akan kita bawakan. Walaupun sebenarnya karya ilmiah itu baik proposal maupun skripsi milik Anda dan Anda sendiri yang tulis, tetapi tidak ada salahnya ketika menjelang Anda akan melakukan sidang proposal ataupun sidang skripsi, misalnya seminggu lagi, maka Anda mengulang-ulang untuk membacanya everybody, sehingga beberapa kalimat atau beberapa kata atau beberapa bagian yang mungkin saja sudah mix di kepala Anda atau sudah lupa, maka Anda bisa kembali mengingatnya dengan baik seperti itu. Kemudian everybody, berikutnya itu adalah sering lakukan latihan walaupun sendiri, misalnya di rumah ataupun di kosan, maka Anda sering-seringlah berlatih presentase di depan cermin kah ataupun di depan teman-teman Anda. Misalnya ada nih teman Anda yang Anda panggil 1-2 orang untuk Anda berlatih presentasi dan kemudian mereka di sana berlaga atau bertindak seperti
dosen penguji seperti itu, sehingga Anda bisa terlatih, dan ketika Anda melakukan presentasi atau Anda melakukan ujian itu Anda sudah terlatih dengan kondisi yang seperti itu ya pribadi. Kemudian berikutnya adalah cari dukungan. Jadi ketika kita ingin melakukan sidang misalnya beberapa hari lagi, maka tidak masalah kalau misalnya Anda tipikal orang yang ekstrovert. Misalnya nih, Anda bercerita kepada teman Anda, udah dekat nih aku mau ujian, kayaknya deg-degan deh. Biasanya teman Anda akan memberikan beberapa dukungan, misalnya aku juga kemarin sama kok tapi biasa aja ke dalam. Itu tuh sebuah dukungan yang bisa membuat grogi Anda berkurang. Jadi kadang-kadang pendapat dari teman misalnya yang sudah pernah melakukan itu berkata bahwasanya tidak kok, tidak masalah di dalam, baik-baik saja, tidak ada tidak ada tekanan seperti apa. Itu akan membuat Anda lebih rileks dalam hal melakukan ujian proposal maupun ujian skripsi nantinya. Kemudian hal-hal yang jangka pendek yang perlu Anda lakukan ketika Anda melakukan ujian proposal ataupun ujian skripsi ini agar Anda tidak nervous adalah usahakan ketika Anda misalnya sudah tiba hari di mana Anda akan melakukan ujian proposal ataupun ujian skripsi, maka Anda datang lebih awal di kampus supaya Anda bisa mempersiapkan segala hal terkait. Kadang kan ada beberapa hal di luar kendali kita terjadi, misalnya perpindahan ruangan ujian. Jika Anda datang last minute, maka beberapa hal tersebut akan membuat Anda menjadi renyem dan kemungkinan akan menambah grogi Anda. Kemudian usahakan pada saat Anda akan menghadapi ujian itu, misalnya pagi udah datang nih, Anda banyak-banyaklah berdoa lagi. Jadi apapun yang kita lakukan maka jangan lepas dari doa-doa pribadi. Kemudian berikutnya adalah buatlah kondisi hati Anda senyaman mungkin. Jadi untuk membuat kondisi hati Anda senyaman mungkin, misalnya nih Anda udah digrogi, udah tiba di kampus terus ternyata Anda masih grogi juga, ada grogi-grogi yang tersimpan gitu, ada beberapa pikiran-pikiran yang membuat Anda menjadi grogi, maka komunikasilah dengan teman Anda, tapi jangan hal yang berkaitan dengan yang akan Anda lakukan. Bisa juga berkaitan dengan hal yang Anda akan lakukan dalam hal misalnya aku grogi nih, curhat sama teman, terus bilang teman, enggak apa-apa kok, ke dalam baik-baik saja. Dan itu akan membuat Anda menjadi lebih baik kondisi mentalnya pribadi. Kemudian berikutnya itu ketika Anda grogi, tarik nafas dalam-dalam. Tarik, hembuskan, seperti itu. Kemudian misalnya Anda sudah dipersilakan masuk nih dalam ruangan untuk melakukan presentasi, maka pada saat memasuki ruangan tunjukkan muka yang ceria dengan senyum misalnya seperti itu, karena ketika kondisi raut wajah Anda baik, maka itu akan mendorong perasaan Anda untuk menjadi baik-baik saja pribadi. Selanjutnya pribadi, cara untuk mengurangi nervous kita berikutnya adalah jangan overthinking. Jangan terlalu banyak memikirkan pertanyaan apa nanti bisakah saya jawab. Jangan pribadi, jangan berpikir seperti itu. Pikirkan saja, tanamkan dalam pikiran Anda bahwa skripsi ini atau proposal ini adalah milik saya yang buat, saya yang tahu, seperti itu, sehingga Anda tidak memiliki banyak pikiran-pikiran negatif yang memungkinkan Anda bertambah nervousnya. Kemudian yang pribadi berikutnya adalah lakukan kontak mata dengan beberapa penguji di situ ataupun dengan audiens. Jadi ketika kita melakukan kontak mata dengan mereka, itu akan membuat kita merasa mampu menguasai ruangan itu.
Jadi ketika kita melakukan presentasi, kita tidak terkatung-katung atau walaupun masih ada sedikit grogi dalam diri kita, tapi itu tidak akan nampak everybody. Jadi kalau misalnya Anda malu-malu gitu atau Anda masih takut untuk melakukan kontak mata karena tidak semua orang mampu melakukan kontak mata, tidak semua orang memiliki keberanian untuk melakukan kontak mata, maka Anda melihat saja sekilas atau sometimes Anda melihat tapi jangan langsung lihat di mata. Lihatlah pada bagian ini atau bagian tubuh lainnya, tetapi Anda tetap melihat pada bagian tubuh dari penguji Anda seperti itu. Jadi Anda di sana memiliki keberanian untuk menguasai, seolah-olah menguasai kondisi ruangan itu, dan Anda adalah presenter di hari itu seperti itu. Kemudian berikutnya adalah usahakan suara, kemudian sikap dan perilaku Anda tenang di dalam ruangan itu. Jadi jangan memberikan banyak gerakan tambahan yang membuat Anda sedikit kelihatan grogi seperti itu. Kemudian berikutnya jangan takut salah. Jangan juga takut gagal misalnya. Jadi Anda harus memiliki pikiran-pikiran positif. Tanamkan pikiran-pikiran positif di dalam diri Anda ketika Anda melakukan ujian proposal ataupun ujian skripsi itu, terlepas dengan bagaimanapun hasil akhirnya nanti. Yang terpenting adalah Anda melakukan yang terbaik di hari itu. Kemudian berikutnya adalah pribadi, perbaiki persepsi kita terhadap penguji. Jadi jangan berpikir misalnya nanti penguji akan bertanya hal yang sulit. Jangan berpikir juga mungkin kalau saya salah menjawab saya akan dipersalahkan. Jangan berpikir seperti itu ya pribadi. Berpikirlah bahwa penguji itu akan memberikan Anda arahan ke arah yang lebih baik. Penguji itu adalah tim Anda yang akan memberikan Anda masukan seperti itu. Jangan terlalu banyak berpikir bahwasanya penguji ini akan menjudge saya seperti ini ketika saya melakukan kesalahan. Anda berpikirlah secara positif saja pribadi. Kemudian berikutnya adalah fokus pada kemampuan diri Anda, atau jangan meragukan kemampuan diri Anda. Pada hari itu ketika Anda sudah menghadapi ujian itu, maka Anda harus percaya diri, yakin bahwasanya hari ini saya akan pulang dengan keberhasilan dari ujian saya ini. Seperti itu pribadi. Jadi kunci utamanya sebenarnya jangan banyak berpikir negatif pribadi, atau jangan terlalu overthinking. So itulah pribadi cara-cara agar kita tidak terlalu grogi atau tidak grogi pada saat kita melakukan presentasi, pada saat kita menghadapi ujian proposal ataupun ujian skripsi. Saya pribadi mudah-mudahan video ini bermanfaat untuk everybody sekalian. Jika masih ada lagi pertanyaan-pertanyaan terkait hal ini, maka silakan saya tanyakan di kolom komentar ataupun bisa juga DM di Instagram saya. So everybody, thanks guys you have watched my video. Meet again in the next video and bye bye.